Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gama Amirullah, mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini kita akan belajar tentang instalasi sistem operasi. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut operating system atau bisa disingkat dengan OS. Adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi, seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Konsep dasar sistem operasi. Di sini ada user atau brandware, software, dan hardware. Software di sini merupakan sistem operasi atau perantara untuk menghubungkan user ke hardware. Jadi, sistem operasi ini diibaratkan sebuah jembatan untuk menghubungkan user ke hardware. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, ada sistem operasi open source. Sudah jelas, kata open adalah buka. Jadi, sistem operasi open source adalah perangkat lunak yang memiliki kode program yang bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah ataupun dikembangkan lebih lanjut, dan juga disebarluaskan dan boleh memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Jadi, biasanya OS open source ini bersifat gratis. Namun, tidak semua OS open source disediakan secara gratis. Beberapa OS open source disediakan dengan biaya lisensi atau prabayar, seperti Red Hat Linux. OS open source juga menyediakan software yang dapat dengan mudah dijangkau oleh halayak luas, serta menghindari adanya pengambilan untung besar-besaran dan berlebihan dari vendor tersebut. Contoh OS open source antara lain GNU Linux, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Unix, dan Sun Solaris. Selanjutnya, sistem operasi closed source. Sistem operasi ini kebalikan dari sistem operasi open source. Jadi, sistem operasi closed source adalah sistem operasi yang bersifat tertutup, yang artinya kode programnya tidak untuk digunakan secara umum. Pemilik sistem operasi ini bisa membagikan source kodenya dengan lisensi gratis maupun prabayar. Jadi di OS ini, paket programnya hanya didistribusikan oleh pembuat atau vendor program tersebut. Jika program tersebut bukan didistribusikan oleh vendor, maka program tersebut termasuk software bajakan. Contoh dari sistem operasi closed source yaitu MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10. Dan yang sekarang ada Windows terbaru adalah Windows 11. Selanjutnya, metode instalasi sistem operasi. Ada 4 metode untuk melakukan instalasi sistem operasi. Yang pertama, instalasi sistem operasi metode clean install. Clean install artinya instalasi bersih. Jadi, metode clean install ini merupakan sebuah metode untuk menginstalasi sistem operasi yang baru, di mana sebelumnya pada suatu komputer atau laptop belum terdapat sistem operasinya. Misal, kalian menggunakan OS Windows 8, namun kalian ingin menggunakan atau menginstal Windows 10. Kalian bisa melakukan instalasi sistem operasi menggunakan metode clean install. Tetapi, sebelum melakukan instalasi sistem operasi menggunakan metode clean install, sebaiknya semua data yang ada di local disk atau data C ke atas, video, audio, dokumen, download, musik, dan lain-lain, alangkah baiknya kalian backup terlebih dahulu, karena nanti kita akan melakukan instalasi pada local disk atau data C. Nanti akan diformat terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi. Yang kedua, instalasi sistem operasi menggunakan metode upgrade. Upgrade yang artinya meningkatkan. Jadi, metode upgrade ini adalah metode yang digunakan jika kita ingin menginstal sistem operasi yang baru, di mana sistem operasi tersebut adalah sistem operasi yang versinya lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi yang lama. Misal, kalian menggunakan OS Windows 8, tetapi kalian ingin
menginstal Windows OS 8 terbaru. Kalian cukup menggunakan instalasi sistem operasi menggunakan metode upgrade, tidak perlu menggunakan metode clean install. Selanjutnya, instalasi sistem operasi menggunakan metode multibooting. Multibooting atau artinya multi, banyak atau lebih dari satu. Jadi, metode multibooting atau dual boot adalah suatu kondisi di mana dalam suatu buah laptop atau komputer terdapat sistem operasi lebih dari satu sistem operasi. Misal, kalian menggunakan sistem operasi atau OS Windows dan Linux. Jadi, kalian bisa menggunakan instalasi sistem operasi menggunakan metode multibooting. Kenapa disebut dual boot? Karena dual boot ini sering digunakan untuk menyebutkan sistem operasi Linux yang terinstal berdampingan dengan sistem operasi Windows. Yang terakhir, instalasi sistem operasi menggunakan metode virtual. Jadi, metode virtualisasi ini adalah sebuah metode yang sering digunakan atau bahkan selalu digunakan dalam pembelajaran. Metode virtualisasi ini digunakan untuk pembelajaran atau simulasi menginstal secara langsung, akan tetapi tidak nyata atau tidak benar-benar menginstal sistem operasi secara langsung di hard disk kita. Biasanya software yang digunakan untuk menginstal dengan metode ini adalah Virtual Machine dan VirtualBox. Instalasi sistem operasi berbasis GUI dan CLI. Yang pertama, kita akan membahas sistem operasi berbasis GUI. GUI atau singkatan dari Graphical User Interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi atau user-friendly. Jadi, GUI ini adalah sarana penghubung antara si pengguna atau user dengan apa yang digunakannya. Contoh semisal, kita menyalakan laptop dengan OS Windows. Itu sudah tampilan GUI. Kalian bisa mengontrolnya menggunakan mouse, keyboard, touchpad, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem operasi berbasis CLI atau teks. Sistem operasi berbasis CLI ini adalah sistem operasi yang semata-mata menggunakan teks sebagai alat operasinya. Sistem operasi ini berjalan tanpa menggunakan bingkai jendela sebagaimana yang lazim kita temukan pada sistem operasi dewasa ini. Kenapa disebut sistem operasi dewasa? Karena tidak user-friendly. Contoh dari sistem operasi berbasis CLI ini adalah tampilan CMD atau command prompt. Kalian hanya bisa mengontrol menggunakan keyboard. Selanjutnya, manajemen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Jadi, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang kedua, penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urusan kerja yang dilakukan sistem komputer. Jadi, penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan selama berapa lama proses itu berjalan. Yang ketiga, manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Jadi proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan ruang untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Yang terakhir, ada manajemen file. File atau berkas komputer adalah identitas dari suatu data yang disimpan di dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Sebuah berkas memiliki nama yang unik dalam direktori di mana ia berada. Jadi, file atau berkas tidak boleh ada penamaan atau nama yang sama. Spesifikasi hardware untuk instalasi Windows 8.1.
spesifikasi minimal hardware atau laptop ataupun komputer yang diperlukan untuk proses instalasi Windows 8.1. Yang pertama, prosesor. Prosesor minimal mempunyai kecepatan 1 GHz atau lebih cepat. Karena lebih cepat, maka lebih baik. RAM. Minimal mempunyai RAM 1 GB dengan 32 bit atau 2 GB dengan 64 bit. Yang ketiga ada hard disk space. Minimal space untuk instalasi Windows 8.1 16 GB untuk 32 bit dan 20 GB untuk yang 64 bit. Yang terakhir, graphic card. Minimal graphic card yang digunakan adalah Microsoft DirectX 9 grafik dengan WDDM driver. Media yang digunakan untuk melakukan instalasi sistem operasi. Yang pertama, ada flash disk. Kalian bisa melakukan instalasi sistem operasi menggunakan flash disk. Yang kedua, dengan menggunakan CD atau DVD. Yang ketiga, Rufus. Rufus ini diperlukan jika kalian ingin melakukan instalasi sistem operasi menggunakan flash disk. Selanjutnya, jenis file yang digunakan untuk instalasi sistem operasi. Yang pertama, dalam bentuk file .iso. Yang kedua, dalam bentuk CD atau DVD. Dalam bentuk file .iso ini biasanya menggunakan flash disk dan Rufus. Fungsi Rufus ini untuk menjadikan sebuah flash disk menjadi bootable. Jika dalam bentuk CD atau DVD, kalian tinggal masukkan CD atau DVD-nya. Langkah-langkah instalasi Windows 8.1. Yang pertama, nyalakan komputer atau laptop, pastikan BIOS berjalan dengan baik dan normal. Selanjutnya, saat menyalakan laptop atau komputer, masuk setup menu atau BIOS dengan menekan tombol delete. Pada beberapa komputer atau laptop merek lain, ISC, F1, F2, atau F10. Di beberapa merek laptop, masuk ke setup menu atau BIOS berbeda-beda. Selanjutnya, ubah boot pertama ke CD atau DVD. Namun, jika kalian menggunakan flash disk, ubah boot pertama ke flash disk. Ini diperlukan agar boot pertama dilakukan melalui Windows 8.1 DVD, installer atau flash disk. Selanjutnya, contoh tampilan setup utility. Tampilan ini beraneka ragam tergantung vendor BIOS yang digunakan. Cari tab boot, lalu masuk ke menu boot. Seperti di gambar ini, sudah dilengkapi menu boot tersebut. Selanjutnya, arahkan boot pertama jadi DVD. Jika kalian menggunakan flash disk untuk melakukan instalasi, kalian ubah boot pertama menjadi flash disk. Ya, di sini saya menggunakan DVD, jadi tampilan ini pun beraneka ragam tergantung BIOS yang digunakan. Selanjutnya ke menu exit atau bisa klik ISC langsung ke menu exit. Langsung pilih saving change, kemudian enter, pilih yes, dan komputer atau laptop akan segera restart dan booting dari DVD karena kita tadi sudah mengeset booting pertama melalui DVD. Selanjutnya, melalui proses instalasi Windows 8.1 dari DVD Windows 8.1 installer, tekan sembarang tombol pada keyboard. Misalnya klik enter. Waktu hanya 5 detik. Bila 5 detik tidak ada respon atau input tombol dari keyboard, maka proses tidak akan terjadi, harus restart lagi atau dari awal. Tampilan seperti di gambar ini. Kalian tinggal klik enter. Pada langkah ini, seperti di gambar, kalian cukup diam saja atau tidak melakukan apapun. Ini dia tampilan Windows Setup. Selanjutnya, pemilihan bahasa installer tetap isikan dengan bahasa English US atau English United States. Selanjutnya, pada bagian Time and Currency Format.
Karena di sini saya berada di Indonesia, maka saya pilih Indonesian atau Indonesia. Kemudian klik Next jika sudah. Selanjutnya, pada tampilan ini, kalian cukup klik Install Now untuk melakukan install sekarang. Selanjutnya, pada menu ini kalian pilih tipe Windows 8.1 yang akan kalian ingin diinstal. Kemudian, klik Next. Pada tampilan ini, kalian checklist pada bagian I accept the license term, kemudian klik Next. Karena di sini saya menggunakan metode clean install, maka saya di sini pilih atau klik Custom. Setelah itu, masuk ke contoh gambar di bawah ini. Pada langkah ini, penting untuk mengatur partisi yang akan diinstal di Windows 8.1 yang baru. Gambar di bawah ini contoh komputer yang memiliki hard disk baru yang belum terpartisi. Hanya ada satu drive. Jika pada gambar di bawah ini, pada kotak tersebut kosong, maka hard disk kemungkinan rusak atau kabel hard disk tidak baik atau tidak terpasang sempurna, maka tidak akan terbaca. Di sini saya pilih drive 0, kemudian klik New. Pada menu New kalian klik. Lalu tuliskan besar partisi primer untuk sistem yang akan kita gunakan, kemudian klik Apply jika sudah mengatur. Jika muncul tampilan seperti ini, kalian tinggal klik OK. Maka seperti ini hasil partisi yang telah dibuat. Pilih Partition 2 untuk melakukan instalasi Windows 8.1 di drive Partition 2. Setelah itu, proses instalasi akan berjalan secara otomatis. Pada bagian ini, kalian jangan klik apapun, biarkan saja sampai selesai atau restart dengan sendirinya. Catatan buat kalian, jika menggunakan DVD, tidak perlu melakukan apapun jika sudah mau selesai atau tampilan seperti ini. Tapi, jika kalian menggunakan flash disk untuk menginstalasi Windows 8.1, setelah gambar berikut ini akan restart, flash disk harus dicabut. Namun, jika kalian tidak mencabut flash disk tersebut, maka proses akan mengulang dari awal ke setup Windows. Setelah restart, pada langkah ini jangan klik apapun. Kalau diklik nanti mulai lagi seperti langkah di atas atau sebelumnya. Jika memakai flash disk, tidak ada gambar di bawah ini karena sudah flash disk tercabut. Pada tampilan seperti ini, biarkan saja, jangan diklik apapun. Kalian cukup menunggu. Tampilan ini adalah proses konfigurasi yang terpasang pada komputer atau laptop kalian yang digunakan untuk melakukan instalasi Windows 8.1. Pada tampilan Getting Device Ready 100%, proses ini atau instalasi ini pada Windows hampir selesai dan akan terstart otomatis. Kalian jangan klik apapun. Tampilan ini adalah setelah restart. Selanjutnya, kalian akan masuk pada mulai halaman pengaturan awal. Pada Personalis, ini adalah pemilihan warna desktop atau background warna desktop kalian. Dilakukan dengan menggeser kursor dalam lingkaran ke kiri atau ke kanan sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Pada bagian PC Name, isi nama untuk laptop atau komputer kalian. Jika sudah, maka kalian klik Next. Pada menu setting, kalian pilih atau klik Use Express Setting. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Memulai proses setting akun, biarkan saja. Jangan sampai kalian klik tombol cancel. Selanjutnya, sign into your Microsoft akun. Akun pada Windows 8.1 bisa menggunakan Microsoft akun atau berupa alamat email, atau bisa menggunakan lokal akun.
Untuk Microsoft akun dan password bisa langsung diisikan di kolom yang telah disediakan, kemudian klik Next. Namun, untuk membuat akun lokal, klik pada Create a New Akun, yang saya kasih panah kuning. Pada menu Create a Microsoft Akun, kalian bisa isi untuk membuat akun tersebut. Ada first name, last name, email address, create password, enter password, country atau region, atau negara. Kemudian, klik Sign in without a Microsoft Akun, yang saya kasih tanda panah. Pada Your Akun, kalian bisa isi username kalian, password, enter password, dan password hid. Password hid ini adalah password pengingat atau kunci password. Jika sudah, kemudian klik Next. Tampilan ini adalah tampilan memulai proses setting aplikasi standar Windows. Proses install aplikasi standar Windows 8.1 tunggu sampai selesai. Tampilan Let's Start adalah proses start awal. Instalasi telah berhasil dan berjalan lancar. Pada gambar di bawah ini merupakan halaman start menu Windows 8.1. Untuk masuk ke desktop, kalian pilih atau klik gambar desktop pada layar. Ini dia tampilan desktop Windows 8.1 Enterprise. Jika kalian ingin memunculkan tampilan seperti ini, atau tampilan lock screen, kalian bisa tekan gabungan Ctrl Alt dengan delete, lalu pilih lock screen, enter. Terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran tentang instalasi sistem operasi cukup di sini saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.